Dimana kita pengen menjadi sebuah wadah untuk gerakan sosial yang landasannya karena panggilan kemanusiaan dengan membangun prinsip persahabatan untuk orang-orang dengan masalah kejiwaan. Waktu itu aku panggilannya memang panggilan yang aku bisa ngelakuin apa ya buat mereka. Itu pertama panggilan hati ya Mbak. Jadi aku udah coba beragam orang-orang yang berkebutuhan, tapi aku sangat terpanggil untuk orang dengan masalah kejiwaan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, waktu itu aku cuma mikir dia manusia, aku bisa apa? Dia masyarakat, aku bisa apa? Aku bisa apa buat orang lain? Jadi fokusnya ke aku bisa apa gitu. Orang dengan masalah kejiwaan itu adalah orang yang hebat dengan versi yang lain yang belum banyak orang lain ketahui. Rumah asrama yang memberikan fasilitas rumah gratis dengan segala fasilitas di dalamnya. Yang lebih penting adalah rumah itu mempertemukan antara orang yang membutuhkan, aku butuh beasiswa, oke aku bisa bantu kayak gitu. Aku butuh mentor, oke aku punya banyak teman. Aku butuh keluar negeri, oke aku tahu caranya gitu. Jadi menemukan kebutuhan dari mahasiswa dengan kita yang udah keluar dari kampus. Di Happiness Family kuncinya cuma satu, dia tahu apa yang dia butuhkan. Dan ketika dia tahu apa yang dia butuhkan dan dia tahu itu ada di HFM, itu akan langsung diterima. Nah, di tahun 2022 ini akan dibuka di seluruh Indonesia dengan prinsip mentoring social entrepreneurship. Jadi memang selama ini kan nafasnya social entrepreneurship. Beasiswa ini tuh didanai dari bisnis yang semangatnya social entrepreneurship. Anak-anak di dalam juga dikembangkan untuk social entrepreneurship. Kita ngedorong anak-anak itu mandiri, bayar SPP sendiri. Kita dorong juga gimana dia bisa menghidupi dirinya sendiri gitu. Nah, tahun ini pengen dikembangkan targetnya 300-1.000 orang dari seluruh Indonesia. Kita pengen anak-anak muda itu punya semangat pemberdayaan, memberdayakan Mbak. Jadi kayak kalau kita selalu bilang anak kecil gitu ya, itu kayak matahari di pagi hari, cerah dan sangat berenergi. Anak muda gitu ya, itu kayak matahari di siang hari membakar ya, energinya lagi terik-teriknya. Nah, orang tua itu kayak matahari di sore hari, senja yang hangat dan damai. Nah, energi itu kan tidak bisa dibinasakan ya Mbak. Energi itu bukan sesuatu yang bisa dibinasakan, bisa dihilangkan. Energi itu adalah sesuatu yang harus dikelola. Masalahnya anak muda bingung cara mengelola energinya. Karena dia bingung cara mengelola energinya, kita pendekatannya adalah dengan lingkungan. Jadi kita di lingkungan, kita intervensi lingkungan, kita kasih energi itu punya porsi. Yang aku suka dari Happiness Family ini adalah sebenarnya yang bertumbuh itu aku. Jadi dengan prinsip siapa yang memudahkan urusan orang lain, maka urusan kita sebenarnya lagi dimudahkan. Sebenarnya kita tuh lagi memudahkan urusan kita sendiri. Ya itu benar banget. Jadi aku ngerasa sebenarnya apa yang aku lakuin itu semuanya sebenarnya untuk membuat aku jadi lebih baik gitu. Pertama dan utama adalah dari usaha. Nah, usaha itu yang setiap hari diikhtiarkan, hasilnya itu dimanfaatkan untuk sosial. Nah, yang kedua, karena ini Happiness Family ini terus diceritakan, ada banyak orang yang aku mau dong jadi donatur tapi tidak tetap gitu. Yang kamu butuh apa? Kamu kalau butuh sesuatu bilang sama aku dong, aku mau bantu. Nah, terus yang terakhir adalah dari mentor, yang biasanya mentor ini udah punya kantor gitu. Nah, dia punya dana hibah, dihibahkan. Prinsipnya dari Happiness Family adalah dulu kita membangun itu bukan karena ada dananya, tapi kita punya tujuannya.
dana itu mengikuti tujuan aja gitu. Sampai sekarang masih kayak gitu, kita bangun dulu tujuannya baru dananya. Kalau kita memberi itu sebenarnya bukan untuk menerima, tapi kita memberi itu sebenarnya untuk keselamatan kita. Jadi kalau kata suamiku ya, kata Masis, sebenarnya kita tuh egois kok Mbak. Kita tuh memberi ke orang lain karena kita tuh pengen dibalas sama Allah gitu. Jadi bohong kalau kita memberi orang lain kita nggak pengen dibalas, tapi siapa yang membalas itu yang jauh lebih penting untuk ditekankan. Jadi kita selalu bilang kita menolong teman-teman nggak usah ngerasa kayak terbebani, berhutang budi dan lain-lain. Karena teman-teman ini jalan kita untuk mencapai tujuan kita ke Tuhan gitu. Sebenarnya kita tuh pakai teman-teman buat kita tuh dapat sesuatu tempat di hatinya Tuhan gitu. Orang suka ngerasa, ngapain sih Tria, kamu tuh belum punya, kayak orang suka banget bilang, kamu tuh nolong orang, kamu aja tuh nggak punya apa-apa gitu. Wah, menolong orang itu nggak harus punya apa-apa gitu ya. Menolong orang itu ketika kita punya umur Mbak. Kita punya apa-apa udah nggak punya umur juga mau ngapain. Kita punya umur, kita sehat dan muda. Makanya aku selalu bilang, sesuatu itu menjadi keren ketika itu dilakukan sama anak muda. Nah, bisnisku itu nafasnya tuh social entrepreneur. Aku tuh memulai bisnis bukan untuk kaya Mbak, tapi waktu itu aku sadar aku pengen bantu orang lain dan aku nggak bisa membantu orang lain itu tanpa uang. Jadi aku mau gimana caranya menghasilkan uang biar bisa bantu orang lain. Kalau uangnya banyak, bisa bantu lebih banyak. Waktu itu mikirnya gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan pekerjaanku adalah wirausaha atau berbisnis. Nah, setelah berbisnis itu, ternyata ketika bisnis menghasilkan membantu orang lain, bisnisnya berkembang, orang lain berkembang. Nah, itu yang membuat aku akhirnya dikenal sebagai pebisnis. Jadi, aku selalu menargetkan bisnis dari awal itu bukan tentang seberapa banyak uang yang aku dapat, tapi lebih ke sebenarnya tujuannya, seberapa banyak tujuan yang pengen aku raih gitu dengan bisnis ini. Nah, terus sekarang berkembang malah ke pendidikan kan, jadi kayak pelatihan, training, terus habis itu ngajarin orang gitu. Nah, di situ berkembang lagi, oh ternyata bisnis itu membuat kita terus bertumbuh. Dulu bangun perkenalannya kan ikut acara, ikut conference, ikut event, bahkan sekelas ikut seminar aja. Dulu aku punya prinsip paling sederhana, kamu berangkat sendiri, pulang berdua. Jadi berangkat sendiri, seorang diri, ntar kenalan sama orang di kanan kirinya, terus kita keluar, kita udah menambah teman dan saudara baru. Itu aku konsisten lakuin selama aku jadi mahasiswa. Selain membangun media sosial, aku sangat aktif media sosial. Aku suka banget ngirimin hadiah. Terus yang ketiga adalah dengan terus kayak bertukar kabar gitu. Terus ya bertukar kabar misalkan setidaknya mengucapkan selamat ulang tahun lah, paling gampang 1 tahun sekali gitu. Terus yang paling terakhir adalah kalau dia punya sesuatu kita bisa jembatani untuk kerja bareng. Dari dulu aku tuh membiasakan berpikir kita harus learn something, nggak cuma sekedar earn money tapi learn-nya itu yang lebih penting, belajarnya itu lebih penting. Nah, si HFM, Gria Siso Friend, semua komunitas-komunitas itu bertumbuh ya karena networking itu tadi. Prinsip terakhirku adalah kita emang butuh uang, tapi ingat yang datengin uang itu networking gitu. Uang emang penting, tapi yang datengin uang itu networking gitu Mbak.